tidak sadar seperti obat bius. Itu bukan khamar. Membuat orang itu tidak sadar, membuat orang itu pingsan. Ya, itu bukan khamar. Hukumnya pun beda. Ya. Nah, karena khamar itu karena kelezatan yang ada membuat orang itu mabuk. Nah, itu khamar. Nah, dan makna khamar menurut istilah syariat adalah ismun likulli ma khamaral aqla min ayyi naw'in minal ashribah. Sehingga definisi khamar menurut syariat adalah ismun, nama, likulli ma khamaral aqla, nama bagi semua yang menutup akal, min ayyi naw'in minal ashribah, dari macam minuman apa saja. Ya. Jadi segala apa saja yang menutup akal dari macam minuman aja. Nah. Dan juga masuk ke dalam khamar ini bukan hanya jenis minuman saja, tapi jenis-jenis yang lain. Ya. Apakah itu bentuknya minuman atau tablet atau yang lainnya. Ketika dikonsumsi, itu akan menutup akal orang yang mengkonsumsinya, membuat mabuk karena kenikmatan kelezatan yang ada padanya itu adalah khamar. Dan hukumnya adalah haram berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'ul ummah. Khamar itu hukumnya adalah haram berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah, yaitu hadis, dan berdasar ijma'. Nah. Dalil tentang haramnya khamar di dalam Al-Quran adalah diantaranya surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, tidak lain khamar, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah merupakan rijzun, kotor, min amalis syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 macam perkara yang itu adalah merupakan perkara yang najis, perkara yang kotor, dan itu termasuk dari perbuatan syaitan. Salah satunya itu adalah khamar, dan disebutkan yang pertama, disebutkan khamar. Semua perkara yang memabukkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar supaya menjauhi perbuatan tersebut, agar supaya beruntung. Ketika ingin mendapatkan keselamatan, keberuntungan, supaya menjauhi hal atau perkara-perkara tersebut, diantaranya adalah khamar. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membarengkan
Sejajarkan antara khamr dengan menyembah berhala, dengan menyembah patung. Yang menyembah patung, menyembah berhala ini adalah syirik akbar. Kemudian khamr disebutkan, dibarengkan dengan syirik akbar. Menunjukkan bahwa minum khamr ini adalah min kabairiz dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Termasuk dari dosa-dosa besar. Kemudian dalil dari hadis ini disebutkan di dalam beberapa hadis. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga nanti akan kita baca hadis-hadis yang lain yang ada di dalam bab ini, yang akan kita bahas satu persatu hadis yang ada dalam bab ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan itu namanya khamr. Semua yang memabukkan adalah khamr. Ya. Baik itu yang berupa minuman atau yang lainnya. Semua yang memabukkan itu khamr. Dan semua khamr itu adalah haram. Dalam hadis tersebut tegas Nabi SAW menyatakan bahwa khamr itu adalah haram dengan semua macamnya, dengan semua jenisnya. Khamr itu haram. Dan para ulama telah sepakat, telah ijma' ala tahrimnya, tentang haramnya khamr. Nabi SAW memberikan ancaman yang keras terhadap orang yang meminum khamr. Di antaranya bahwa orang yang di dunia minum khamr nanti di akhirat tidak akan meminum khamr. Ya. Orang yang ketika di dunia minum khamr, di dunia minum minuman yang memabukkan, minuman keras, nanti balasan hukuman di akhirat tidak akan bisa meminumnya. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yang tentunya khamr yang ada di dunia beda dengan khamr yang ada di akhirat. Dari sisi kenikmatannya juga beda. Ya. Tidak bisa dibandingkan kenikmatan khamr yang ada di akhirat. Demikian juga khamr yang di akhirat tidak memadaratkan, tidak membahayakan, tidak merugikan, tidak menutup akal. Bisa kita baca tentang khamr yang ada di akhirat dalam surat Al-Mutaffifin. Di sana disebutkan tentang ciri-ciri khamr yang di akhirat. Ya. Lah bagi orang yang minum khamr di dunia tidak akan bisa meminum khamr di akhirat. Dan disebutkan dalam kaidah man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang terburu-buru, tergesa-gesa terhadap sesuatu sebelum saatnya, maka disangsi, dihukum untuk tidak mendapatkannya, diharamkan dari perkara tersebut. Ini kaidah umum. Seperti ahli waris ya, membunuh orang yang mewarisi harta. Ya. Ini hukumannya dia tidak akan mendapatkan waris. Orang yang membunuh orang yang mewariskan harta itu tidak mendapatkan waris. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Nah, demikian juga orang yang di dunia minum khamr,
hukumannya di akhirat tidak akan bisa meminumnya. Kemudian Nabi SAW itu juga la'ana syaribal khamri, melaknat orang yang meminum khamr. Yang itu juga menunjukkan bahwa minum khamr itu adalah dosa besar. Dan juga disebutkan di dalam hadis bahwasanya khamr itu adalah ummul khaba'is. Khamr itu adalah ummul khaba'is. Ya. Pokoknya, induknya kejelekan. Ya. Rasulullah tetapkan bahwa khamr itu adalah pokok dasar sumber induknya. Kullu syarrin wa khabith. Segala kejelekan dan segala perkara yang jelek. Dan khamr itu adalah miftahu kulli syarrin, kunci segala kejelekan. Karena itu betapa banyak kejahatan, kejelekan terjadi karena sebab mabuk, karena sebab khamr. Ya. Mafsadahnya, madorot, kerugian, bahayanya itu sangat banyak. Ya. Karena itu diharamkan ketika orang minum khamr. Kemudian akibat dari minum khamr ini mabuk, setelah itu akan melakukan kejelekan. Ya. Sampai disebutkanlah Syekh Ibnu Utsaimin, ya, kisah atau cerita, kisah nyata yang beliau baca dari sebuah majalah tentang suatu kejadian, tapi bukan di negara Saudi, tapi di negara lain. Seorang pemuda jam 1 malam masuk menemui ibunya dalam keadaan mabuk, membujuk, merayu ibunya untuk berbuat keji. Ya. Berbuat layaknya suami istri berbuat keji. Ibunya menolak. Kemudian anak ini ngambil pisau dan mengancam kalau seandainya tidak mau menurutinya akan menyembelihnya. Timbul rasa kasihan dari ibu. Akhirnya kemudian ibunya tidak bisa berbuat apa-apa. Terjadilah apa yang terjadi, perzinahan antara anak dan ibu. Dari kejahatan, keharaman khamr, mabuk ini haram, kemudian berzina dengan perzinahan yang keji. Kemudian setelah itu anak kembali ke kamar tidurnya. Tidur di pagi hari, dia merasa terjadi sesuatu. Anak muda ini di pagi hari setelah bangun merasa terjadi sesuatu. Merasa ada sesuatu, tapi dia tidak tahu. Kemudian dia datang kepada ibunya dan menanyakan kepada ibunya, "Madza fa'altul barihah?" Tadi malam saya melakukan apa? Ibunya menyatakan, "La taf'al syai'an." Kamu enggak melakukan apa-apa. Kamu enggak melakukan apa-apa. Tapi anak ini terus mendesak ibunya. Tanya, mendesak. Akhirnya ibunya menceritakan apa yang terjadi. Anak muda ini mengambil seember bensin atau gas, kemudian dia masuk ke hammam, masuk ke tempat mandi, kemudian dia tuangkan bensin ke tubuhnya dan dia bakar dirinya.
terjadilah sekian tindak jinayah, tindak kejahatan akibat dari minum khamr. Bunuh diri. Inilah, atau karena sebab inilah Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya bahwa khamr itu adalah ummul khaba'ith, pokoknya, induknya kejelekan. Miftahu kulli syarrin, kunci segala kejelekan. Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah termasuk dari dosa besar. Dan di antara madaratnya disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Tidak lain syaitan itu menghendaki, syaitan menginginkan untuk menciptakan permusuhan dan kebencian di antara kalian pada khamr dan pada perjudian. Dengan adanya khamr, minum khamr, perjudian, syaitan menginginkan untuk timbul adanya permusuhan dan kebencian. Dan syaitan ingin untuk menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan salat. Hal antum muntahun, maka apakah kalian mau berhenti? Ini surat Al-Maidah ayat yang ke-91. Madarat khamr, minuman keras yang memabukkan, ini sangat besar. Madarat dunia, akhirat, akhlak, akal, itu sangat berbahaya. Para ahli kesehatan, para dokter juga telah sepakat tentang bahayanya hal itu. Itu khamr. Karena itu orang yang meminum khamr ini berhak untuk mendapatkan hukuman. Baiklah, kita baca hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-1266 dari awal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syariba al-khamra fajaladahu bi jaridatayn nahwa 40. Qala wa fa'alahu Abu Bakrin falamma kana Umar istashara an-nas faqala Abdurrahman ibn Auf akhafful khududi 80 fa amara bihi Umar, muttafaqun alaih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya birrajulin qad syaribal khamr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah meminum khamr, telah meminum minuman yang memabukkan. Fajaladahu bijaridataini nahwa 40, maka Nabi mencambuknya dengan 2 pelepah kurma kurang lebih 40 kali. Qala wa fa'alahu Abu Bakar. Anas mengatakan, dan Abu Bakar melakukan seperti itu. Falamma kana Umar istasyara nas, maka ketika di zaman Umar beliau mengajak manusia musyawarah. Faqala Abdurrahman ibn Auf akhafful khududi 80. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, hukum had yang paling ringan
adalah 80 kali cambuk. Fa'amaru bihi Umar. Maka Umar memerintahkan seperti itu. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW didatangkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamr. Maka beliau mencambuknya dengan 2 pelepah kurma kurang lebih 40 kali. Anas berkata, dan Abu Bakar melakukan seperti itu. Maka ketika di masa Umar, beliau mengajak manusia bermusyawarah. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, hukum had yang paling ringan adalah 80 kali cambuk. Maka Umar memerintahkan seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim. Disebutkan di dalam hadis ini oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya didatangkan kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang telah minum khamr. Didatangkan kepada Nabi, dihadapkan kepada Nabi seorang laki-laki yang minum khamr. Siapa orang laki-laki ini tidak disebutkan namanya, dan tidak perlu untuk ditain disebutkan namanya, karena maksud dari hadis ini adalah yang dituju adalah masalah hukumnya, bukan pelakunya siapa. Sehingga tidak disebutkan siapa orang laki-laki tersebut. Nah, orang laki-laki itu telah minum khamr, minum minuman yang haram, yang memabukkan. Kemudian Nabi SAW mencambuknya dengan 2 pelepah kurma kurang lebih 40 kali. Nabi mencambuknya, ini maksudnya beliau memerintahkan agar orang itu dicambuk. Beliau tidak mencambuk diri, tapi beliau memerintahkan orang tersebut. Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk mencambuk orang tersebut 40 kali. Dan kemudian para sahabat melaksanakan, para sahabat menunaikan perintah Nabi, yaitu mencambuknya kurang lebih 40 kali. Nahwa arba'in, ini sekitar, kurang lebih. Tidak disebutkan dalam bentuk pasti, dalam batasan tertentu. Nah, kemudian Abu Bakar melakukannya, artinya Abu Bakar melakukan maksudnya di masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, kemudian yang menjadi Khalifah adalah Abu Bakar. Di masa Khalifah Abu Bakar melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu memberikan hukuman kepada orang yang minum khamr dengan mencambuk 40 kali. Ya. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, maka Khalifah diteruskan oleh Khalifah yang kedua, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab kemudian mengajak manusia bermusyawarah, mengajak sahabat yang lain bermusyawarah, berembuk. Maksudnya bermusyawarah, berembuk tentang hukuman bagi orang yang minum khamr. Hukumannya itu yang pas di saat sekarang itu apa? Kalau cambuk berapa kali? Ya. Umar bin Khattab mengajak musyawarah. Ya. Kenapa kok di masa Umar tidak meneruskan saja seperti apa yang dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar, tetapi Umar bin Khattab mengajak musyawarah tentang hukuman itu? Apakah itu
bukan hukum had atau hukum had sehingga kemudian dimusyawarahkan. Ya. Kalau hukum had kan tidak dimusyawarahkan, sudah ditetapkan, tidak berubah. Tapi Umar bin Khattab kemudian mengajak musyawarah tentang hukuman bagi orang yang minum khamr. Karena pada waktu itu manusia itu banyak, kaum muslimin banyak. Banyaknya kaum muslimin dengan perantaraan kenikmatan yang Allah berikan, ya. Penaklukan yang dilakukan sudah luas sebagaimana kita tahu di masa Umar bin Khattab. Ya, penaklukan negeri-negeri kafir itu sudah sangat luas sehingga banyak kaum muslimin, orang-orang yang banyak masuk Islam. Maka banyak kaum muslimin, banyak manusia. Ya. Kalau di zaman Nabi sahabat itu jumlahnya 100. Kalau di zaman Nabi sahabat itu jumlahnya 100 berapa? 1.000? 140 atau 124.000. Ya, itu ada yang minum khamr. Nah, bagaimana di zaman Umar bin Khattab? Kaum muslimin sudah sangat banyak. Ya. Penaklukan negara-negara, daerah-daerah sudah sangat luas. Karena itu banyak tentunya yang minum khamr. Ya. Manusia-manusia dari negeri-negeri Asia yang sudah ditaklukkan masuk Islam, maka banyak yang minum. Tentunya banyak yang minum khamr. Pengaruh dari peradaban berbagai bangsa, berbagai daerah masuk. Karena itu Umar bin Khattab mengajak manusia musyawarah tentang hukuman orang yang minum khamr. Maka salah satu sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf, beliau mengusulkan bahwa hukum had yang paling ringan yang ditetapkan oleh Allah itu 80 kali. Hukuman apa itu? Hukum had yang paling ringan yang Allah tetapkan 80 kali cambuk. Hukum apa itu? Yaitu hukum al-qadhaf, menuduh orang lain berbuat zina atau liwat. Nah, maka dengan masukan dan usulan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwa hukum had yang paling ringan itu adalah 80 kali cambuk untuk orang yang menuduh zina. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Itu dalam surat An-Nur ayat keempat. Maka Umar bin Khattab beliau menerima usulan tersebut, kemudian memerintahkan bahwa orang yang minum khamr hukumannya sama seperti hukuman orang yang menuduh zina dan tidak bisa mendatangkan bukti 4 orang saksi. Itu dicambuk 80 kali. Sehingga di zaman Umar bin Khattab orang yang minum khamr itu hukumannya dicambuk 80 kali cambuk. Nah, hadis ini adalah memberikan beberapa faedah hukum, ya. Yang diantara faedah hukum dari hadis ini bahwa mayoritas ulama menetapkan berdasarkan hadis ini tentang subutul haddi fil khamri. Adanya hukum had pada khamr, itu hukum had bagi orang yang minum khamr. Hukum had bagi orang yang minum khamr. Nah,
Akan tetapi tentang hukum had bagi orang yang minum khamr, ini perkara yang ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hukuman bagi orang yang minum khamr, hukum cambuk bagi orang yang minum khamr itu, apakah itu hukumannya adalah hukum had atau itu bukan hukum had? Ya. Apakah itu hukumannya itu adalah hukum had atau hukum ta'zir? Ini ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Kemudian bagi para ulama yang menetapkan bahwa orang yang minum khamr itu hukumannya adalah hukum had, itu juga ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan mereka. Apakah 80 kali atau 40 kali atau antara 40 dan 80. Ya. Itu ada beda pendapat di kalangan para ulama. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa hukuman bagi orang minum khamr itu adalah hukum had. Hukumannya adalah hukum had. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa hukum orang yang minum khamr itu bukan hukum had. Nah, orang yang minum khamr hukumannya bukan hukum had. Jadi bukan hukuman yang itu muqaddaratun, yang ditetapkan oleh syariat, ya, yang tidak bisa berubah. Sebagian ulama menyatakan hukumannya adalah bukan hukum had. Seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam syarah hadis ini, dalam Fathul Jalal wal Ikram, beliau itu menguatkan bahwa hukum bagi orang yang minum khamr ini adalah bukan hukum had. Anna uqubata syaribil khamri laisat bihaddin, bahwa hukum orang yang minum khamr bukan hukum had. Ya. Bukan hukum had. Bukan hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Alasannya diantaranya adalah karena disebutkan di dalam hadis ini nahwa arba'ina, ya. Nabi memerintahkan agar orang yang minum khamr itu yang dihadapkan kepada Nabi untuk dicambuk nahwa arba'ina, kurang lebihnya 40 kali cambuk, ya. Kurang lebihnya 40 cambuk, ya. Kalau itu hukum had, tidak dikatakan nahwa arba'in, kurang lebih, sekitar, tapi pasti, tetap. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di masa beliau menambahkan, kalau di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar itu 40 kali. Tapi di zaman Umar bin Khattab, beliau menambahkan 2 kali lipatnya. Dari 40 menjadi 80. Kalau hukum had itu tidak mungkin ditambah. Hukum had itu tidak mungkin ditambah. Seperti hukum bagi zina. Tidak ditambah. Itu kalau hukumnya hukum had. Nah. Sehingga kalau orang yang minum khamr itu hukumannya adalah hukum had, itu tidak ditambah. 40 ya tetap mati. Nah. Dan
Karena itu sahabat Abdurrahman bin Auf beliau menyatakan akhaful hudud samanun. Hukum had yang paling ringan itu 80. Hukum had yang ditetapkan oleh Allah paling ringannya 80. Beliau menyebutkan batasan hukum had yang paling ringan, paling sedikit itu adalah 80 kali cambuk. Dan ucapan sahabat Abdurrahman bin Auf ini tidak diingkari oleh seorang pun dari sahabat yang ada. Tentunya kalau hukum bagi orang yang minum khamr itu adalah hukum had, tentu akan dikatakan hukum had yang paling sedikit, paling ringan 40. Ya. Kalau itu hukum had. Ya. Tetapi disebutkan paling ringan hukum had itu bukan 40. Padahal Nabi melakukannya 40. Ya, mencambuk 40. Abu Bakar mencambuk, orang minum khamr juga 40. Tapi kenapa sahabat Abdurrahman bin Auf menyatakan hukum had yang paling ringan tidak menyatakan 40, tapi 80. Ya. Itu diantara yang menunjukkan bahwa hukum bagi orang yang minum khamr itu bukan hukum had. Itu diantara alasan yang menunjukkan bahwa hukuman bagi orang yang minum khamr itu bukan merupakan hukum had. Dan itu adalah pendapat sebagian ulama, itu diantaranya yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Sebagian ulama yang lain seperti yang tadi saya sampaikan, mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum untuk orang minum khamr itu adalah hukum had. Nah, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Waktu Isya telah tiba, telah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.